warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini suasananya sejuk ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, di kajian malam muhasabah di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Di Selasa malam ini tanggal 20 Jumadil Tsani 1442 Hijriah, bertepatan dengan 2 Februari 2021 Masehi ya. Yang alhamdulillah kajian kita dalam muhasabah ini mengambil tema Ahlan wa sahlan Bank Syariah Indonesia, harapan dan tantangan di masyarakat. Mudah-mudahan tema ini bisa memberikan satu hero yang kuat bagi bangsa Indonesia dengan telah hadirnya Bank Syariah kebanggaan kita ya, yang mana kemarin tanggal 1 Februari 2021 telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini bisa memberikan keberkahan kepada bangsa ini. Yang mana Ana sebagai narasumber pada kajian malam ini di awal-awal tidak bekerja lagi di perbankan syariah, yang mana sejak 1 Februari 2021 sudah tidak hadir langsung sebagai praktisi perbankan syariah. Yang insya Allah sisa umur ini akan menjadi praktisi syariah di tengah umat. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan informasi-informasi yang real ya, tidak lagi ada keberpihakan yang selama ini diragukan karena saya sebagai pegawai ya, tapi sekarang saya tidak pegawai dan tetap akan membela Bank Syariah, dan ini adalah hasil karya orang tua kita, dan saya sebagai anak bangsa untuk siap ya menjadi terdepan untuk mengajak umat. Mudah-mudahan sampai akhir hayat masih bisa tetap memberikan informasi-informasi terbaik ya, bahwa apa-apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dibuat oleh orang-orang tua kita ini, Masya Allah, memberikan keberkahan yang luar biasa pada diri pribadi dan keluarga. Dimana memang ketika kita sudah kembali kepada jalan Allah, tentunya Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat itu menjadi pegangan utama kita. Kita ucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintah yang telah resmi ya, ini menjadi bank terbesar, bank syariah terbesar ya di Indonesia, sudah masuk menjadi top ya, yang pernah ada di Indonesia ini, di mana selama ini kita menganggap bank syariah itu kecil. Nah, ini alhamdulillah bisa terjawab ya, bisa terjawab dengan kondisi saat ini, di mana kita telah buktikan bersama bahwa bangsa Indonesia telah punya ya, dan ini menjadi informasi besar bagi generasi milenial ya. Ini salah satu juga tujuan yang
akan menjadi prioritas untuk jadi nasabah di bank syariah. Di mana kita telah dapatkan pada pidato pada saat peresmian itu oleh Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden ini ada memberikan 4 pesan penting atau harapan beliau sebagai Presiden kepada Bank Syariah Indonesia, dan ini harusnya menjadi pegangan ya, satu amanah penting bagi praktisi Bank Syariah Indonesia, harusnya menjadi pegangan utama. Di mana yang pertama, Bapak Presiden Jokowi berharap BSI menjadi bank syariah yang universal atau inklusif, yang menyambut siapapun yang ingin menjadi nasabah, ya, menyambut baik, gembira siapapun yang ingin menjadi nasabah. Dan beliau menyatakan, jadi jangan berpikir ya Bank Syariah Indonesia ini hanya untuk umat muslim saja. Ini luar biasa ini. Padahal ini adalah yang selama ini didengung-dengungkan, ya, bahwa berpikir bahwa Bank Syariah itu hanya untuk orang Islam saja. Dia sudah dibuka ini, bahwa Bank Syariah itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Nah, jadi syariat Islam itu untuk semua manusia. Allahu Akbar, ya. Nah, jadi apakah dia orang kafir, apakah dia orang munafik, apakah dia orang Islam, bisa menjalankan syariat Islam. Ini menjadi pesan penting bagi kita. Jadi bank syariah ini untuk semua manusia, dari mana saja, agama apapun boleh, baik dia jadi pegawai maupun jadi nasabah, ya, baik jadi pegawai maupun jadi nasabah, karena syariat Islam ini untuk semua manusia. Itu pesan, ya, pesan Presiden kita, ya. Yang kedua, BSI harus memaksimalkan penggunaan teknologi digital agar bisa menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Ini kondisi saat ini, milenial banget nih, ya. Jadi dengan bisnis digital ini bank syariah tidak menjadi terbelakang, yang selama ini selalu di nomor 2 kan tuh bank syariah, teknologinya mah nggak dianggap, ya, tidak dianggap. Nah, dengan hadirnya BSI ini mudah-mudahan bisa menyeimbangkan apapun yang ada didapat, ya, transaksi digital, transaksi teknologi yang ada di perbankan riba itu bisa dikerjakan di bank syariah. Ini harapan Presiden ini, ya. Mudah-mudahan ditangkap ini, ya. Yang ketiga, Bank Syariah Indonesia harus bisa menarik minat generasi milenial untuk menjadi nasabah. Ini juga harusnya praktisi di Bank Syariah Indonesia harus bisa mencari tahu nih apa keinginan daripada generasi milenial ini, ya. Karena jumlah generasi muda milenial ini saat ini di Indonesia itu mencapai 25,87% dari total 270 juta penduduk. Ini luar biasa banget ini, ya. Bisa di atas 60 jutaan nasabah dari generasi milenial ini, ya. Ini jumlah yang sangat besar itu menurut Presiden, ya. Terakhir, Bapak Presiden Jokowi ingin BSI ini bisa memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen. Nah, jadi tidak hanya yang selama ini ada informasi-informasi yang beredar di masyarakat, ini harus dijawab ini, ya. Harapan Presiden langsung ini, ya, tolong para praktisi di Bank Syariah Indonesia ini menjadi pegangan utama, ya, amanah yang harus dikerjakan. Apa itu? Yaitu kebutuhan, ya, berbagai segmen konsumen, mulai dari retail, UMKM, nah ini yang sampai korporasi. Jadi selama ini berpikir karena modalnya menjadi besar, itu yang menjadi tujuan utamanya korporasi, yang retail, yang UMKM tidak terpikirkan. Dan ini amanah dari Presiden, tetap harus menjadi pegangan penting, ya, untuk di sektor retail dan UMKM, ya. Dan ini juga diminta juga serta mampu memfasilitasi nasabah agar cepat naik kelas. Jadi kalau bisa nih nasabah-nasabah mikro bisa naik, ya,
menjadi betul-betul kelasnya meningkat, tidak mikro ya. Jadi dia bisa ke retail, nanti bisa ke menengah, middle, dan bisa nanti langsung ke korporasi, terus naik ya. Dengan apa? Pendampingan dari praktisi-praktisi di Bank Syariah Indonesia ya, dan juga bank syariah lainnya ya. Dan ini betul-betul grassroots ini menjadi tulang punggung di negara ini ya. Mudah-mudahan ini benar BSI memang menjadi salah satu instrumen yang akan diandalkan pemerintah. Dan juga di sini betul-betul yang harusnya kita ketahui bersama ya, ini poin penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan informasi yang lain bahwa itu amanah ada 4 ya, dan ini disampaikan bahwa per Desember 2020 gabungan dari 3 bank syariah BUMN ini memiliki total aset 240 triliun. Di mana total pembiayaannya ada 157 triliun, total dana pihak ketiga mencapai 210 triliun, serta total modal inti sebesar 22,6 triliun. Ini menjadi pegangan utama bagi para pendengar Radio Ismail dimanapun antum berada. Jadi harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ini bisa menjadi pegangan penting ya untuk para pegawai ya. Dan kita akan juga tuh harapan-harapannya. Nah, ini juga yang kita ingin sampaikan, satu berita gembira harusnya kita sebagai seorang muslim jangan ada berburuk sangka ya. Jadi selama ini yang muncul miring bisa terjawab, ini kita coba buka informasi yang ada di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zon ism wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan wa qaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini jadi menjadi pegangan kita ya di surat Hujurat ayat 12 ini, agar kita betul-betul, dan yang ingin disampaikan para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat AMDK Al-Jambi ya di Ebi Abu Muhammad Dwiono, ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, maka apa arti ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Jadi ketika muncul ini jangan curiga, kita harusnya jauhi itu semua. Karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar ya. Ini menjadi dasar kita, harusnya kita menyambut baik ya, ahlan wa sahlan BSI ya. Jadi makna dari isi kandungan Al-Quran tadi itu tentang berprasangka baik. Karena di sini diminta orang beriman ini jauhi kebanyakan buruk sangka itu. Ya. Nah, pengertian baik sangka itu adalah sikap mental yang senantiasa memandang diri sendiri, orang lain, atau Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran atau sangkaan atau anggapan atau pendapat yang baik dan positif. Jadi kita harusnya hadirnya ini harusnya berbaik sangka, positive thinking. Nah, gitu ya. Dalam Islam berbaik sangka itu disebut dengan istilah husnuzon. Nah, kita harus berhusnuzon ya dengan hadirnya ini, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjawab keraguan umat yang selama ini Bank Syariah ini benar-benar hadir apa enggak ya. Dan ini harusnya baik sangka, ini langsung presiden ya, orang pertama ya yang punya kekuatan besar di Indonesia yang meresmikannya. Jadi nggak main-main ya. Nah, karena
jelas di sini hukum buruk sangka itu sangat jelek ya. Jadi kita tetap ya di sini betul-betul kita harus menjauhi itu ya. Jadi kita di sini mengajak ya kaum muslimin untuk berbaik sangka ya. Berbaik sangka karena Rasulullah SAW juga itu bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadis 6064 dan Muslim hadis 2563. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan perkataan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataan itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Umar di atas ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat. Tadi ya yang surat ke-12. Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang biografinya bisa kita dapatkan dalam kitab Tahzib At-Tahzib berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun apabila kalian salah, kalian berdosa. Perkataan tersebut adalah berprasangka buruk terhadap saudaramu. Maka kita mengajak ya, ihwafillah ya, kita muhasabah diri malam hari ini, kehadiran BSI ya, kita harus sama-sama semua bergembira, mengucapkan ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Apalagi tadi sudah memberikan 4 ya, harapan-harapan ya. Jadi yang selama ini mungkin berpikir bahwa dengan modal yang besar ya nanti akan bergerak kepada korporasi, namun tidak, dipesan keempat harus semua sektor ya. Nah ini juga kita ingin berbaik sangka di sana, kehadiran BSI ini untuk memberikan kepercayaan ya, kepada umat yang selama ini mungkin masih ragu kehadiran Bank Syariah. Dan dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini bisa memberikan gambaran besar bahwa pemerintah kita tidak main-main ya. Kita berbaik sangka di sini ya, dengan betul-betul ya 3 BUMN ini digabungkan. Ini menjadi kekuatan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita bisa lihat posisi yang mana tadi bisa benar-benar kita mencoba menyampaikan kepada para pendengar setelah apa yang dibawakan amanah oleh Presiden Republik Indonesia. Kita coba lihat hadirnya Bank Syariah Indonesia ini. Sebelum diresmikan ini, Direktur Utama pada saat mengadakan webinar ya, dan saya dapatkan materi ini dari Kakanda Pak Azhar ya, Kak Azhar di Depok ya. Dia berikan kepada saya, Masya Allah, ini kita bisa dapatkan visi misi, di mana visi daripada Bank Syariah Indonesia ini itu menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun ke depan ya. Dalam waktu 5 tahun. Nah, misinya ada 3. 1, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Ini melayani 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 500T dan nilai buku 50T di tahun 2025. 2, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia. ROE-nya 18% dan valuasi kuat PB lebih kecil dari 2. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Ini yang ada di Bank Syariah Indonesia, di mana saat ini BSI itu digawangin oleh 4 Dewan Pengawas Syariah.
4 Dewan Pengawas Syariah. Mana ketuanya yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat. Anggotanya ada 3, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hafiyuddin, MSc, Bapak Dr. Hasanuddin, MAG, dan Bapak Dr. Haji Oni Sahroni, MA. Ya, ini semua 3 anggota. Jadi 1 ketua, 3 anggota. Ini mudah-mudahan mereka orang-orang yang punya kompetensi yang kuat di bidang syariah. Nah, sementara Dewan Komisaris itu ada 9 orang. Ya. Nah, komisaris utamanya adalah Bapak Mulya Siregar, komisaris Pak Suyanto, Pak Sutanto, Komisaris Independen Pak Komarudin Hidayat, Komisaris Imam Budi Sarjito, Pak Masduki Baidlawi, sudah itu M. Arif Rosid Hasan, ini Komisaris Independen, Bang Sarwito Kusmulyono itu Komisaris Independen, dan Eko Suwardi ada Komisaris Independen. Jadi Komisaris Independennya ada 4, sementara Komisaris ada 4 dan 1 ketua, ya. Jadi ada 9 komisaris. Jajaran direksi ada 10, satunya Direktur Utama Bapak Heri Gunardi, Wakil Direktur Utama 1 Bapak Ngatari, Wakil Direktur 2 itu Bapak Abdullah Firman Wibowo. Sudah itu para Pak Kuswiandi Direktur Wholesale Transactional Banking, Ibu Tiwul Widyastuti Direktur Risk Management, Koko Alun Akbar Direktur Retail Banking, Ahmad Safi'i Direktur Informasi Teknologi, Anton Soekarna Direktur Sales atau Distribusi, Ibu Tribuana Tunggadewi Direktur Compliance dan Human Capital, Adi Cahyono Nugroho Direktur Finance dan Strategi. Ini mudah-mudahan bisa memberi angin segar kepada perbankan syariah di Indonesia. Ini harapan-harapan yang didapatin. Dan perlu diketahui apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi, bahwa bank syariah itu universal, itu sudah ada ditulis karakter bank syariah ini sebenarnya sejak buku Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Itu sudah kita tulis dari Selamat Tinggal Ayo ke Bank Syariah, memberitahu kepada masyarakat bahwa bank syariah itu universal. Bank syariah yang untuk melayani setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama. Yuk, kita akan lanjutkan nanti bagaimana tantangan ke depan Bank Syariah Indonesia setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan sahabat AMDK dan juga para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Ahlan wa sahlan Bank Syariah Indonesia, harapan dan tantangan di masyarakat. Perlu diketahui hadirnya Bank Syariah Indonesia ini sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 garing KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Jadi sudah ada surat keputusannya dari OJK, di mana 3 bank ini bisa kita lihat. Untuk Bank Syariah Mandiri ini itu 99,9% dikendalikan oleh Bank Mandiri, di mana dia punya 1044 ATM, 120 cabang, 390 cabang pembantu, 8.612 karyawan, 8 juta nasabah, 119,427 miliar total asetnya. Sementara BNI Syariah itu betul-betul juga sama, 99,94% dikendalikan oleh BNI. Dia punya 202 ATM, 68 cabang, 222 cabang pembantu, 5.692 karyawan, 3 juta nasabah, asetnya 52,391 miliar. Untuk BRI Syariah yang sudah masuk di bursa ini dia
kepemilikan publik hanya sebesar 18,3%. Yang lainnya punya BRI ya. Ada punya 539 ATM, 71 cabang, 232 cabang pembantu, 5.790 karyawan, 3,9 juta nasabah, dan 56,96 miliar. Jadi kalau di total ini Bank Mandiri itu dia punya porsi di sini 50,95%, BNI 24,91%, BRI 17,29%, Publik 4,82%, dan DPLK BRI Syariah itu ada 2,02%. Di mana semua total ATM menjadi 1.785, cabangnya menjadi 268 cabang, 852 cabang pembantu, ada 20.094 karyawan, ada 14,9 juta nasabah, ada 227,9 triliun total asetnya. Ya, ini menjadikan satu kekuatan besar di bank hasil merger ini atau bank hasil penggabungan ini. Ya, mudah-mudahan ini harapan ya di tengah pandemi COVID-19 ini kita membesarkan ya, mudah-mudahan ini bisa tahan dari COVID, dan inilah yang akan menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kita akan melihat tantangan-tantangan ke depan, karena mungkin orang bilang bukan berburuk sangka, tapi melihat dari kondisi ini kita bisa lihat harapan sudah ini, harapan besar lagi nih tidak muncul tentang kesyariahan yang disampaikan. Hampir semua yang disampaikan ini sama seperti ketika saya hadir di Bank Ribawi. Semua tujuannya adalah menggapai kekuatan besar untuk di dunia. Namun harapan kita harapan ini ya, BSI nanti muncul dengan kekuatan besar juga dengan posisi syariahnya yang selama ini diragukan oleh masyarakat dengan hadirnya 4 DPS yang akan menggawangin Bank Syariah Indonesia. Dan kita juga berharap ya, tantangan ke depan ya, Bank Syariah Indonesia ini bisa ya memberikan kontribusi positif atau memberikan nuansa baru, memberikan informasi-informasi terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan tentang kebijakan-kebijakan yang selama ini masih menjadi keraguan umat yang selama ini mereka-mereka yang sudah hadir di pengajian-pengajian ya, sudah paham dengan ayat-ayat riba, sehingga dengan hadirnya 4 Dewan Pengawas Syariah ini bisa membuka cakrawala diskusi yang hangat, sehingga yang selama ini Bank Syariah itu dan juga Dewan Pengawas Syariah yang terus ke Dewan Syariah Nasional itu membawa nuansa, dan juga OJK yang selama ini sebelumnya BI undang-undang itu membawa nuansa bagaimana masyarakat awam dia pindah ke Bank Syariah. Nah, harapan ya, dan juga ini tantangan bagi Dewan Pengawas dan juga praktisi Bank Syariah Indonesia untuk bisa mengakomodir masyarakat yang kepingin menjalankan syariat Islamnya itu di Bank Syariah Indonesia ini bisa terakomodir. Yang selama ini mereka dapatkan di Bank Syariah yang benci neraka idamkan sorga, yang mana saat ini sudah tidak ada lagi ya, seperti mereka sudah tidak ada di dalam akad murabaha itu ada pasal denda keterlambatan, nggak ada, sudah dihapus sejak 2016, dan ini harapannya di BSI bisa dilanjutkan. Ini tantangan nih, bisa tidak gitu ya. Dan harapan kita para mujahid dari Bank Syariah yang benci neraka idamkan surga itu bisa mengegolkan ini, karena ini tidak mempengaruhi sama sekali ya, tidak mempengaruhi sama sekali NPF-nya ya, terus penghasilannya ya, karena tetap kita
bisa mendapatkan hasil yang terus maksimal di atas permintaan atau target-target yang diberikan oleh manajemen ketika kita bisa menghapuskan pasal denda keterlambatan tersebut. Dan juga di dana, ketika masyarakat ingin menginvestasikan dananya di bank syariah, juga sudah bisa di dalam formulir pembukaan rekening dengan akad mudharabah itu ada surat pernyataan siap rugi. Dan ini artinya keberhasilan komunitas, keberhasilan para ustadz, keberhasilan para guru, para kiai yang mereka mengajarkan, mereka memberikan nuansa syariahnya ke relung-relung hatinya, sehingga mereka-mereka yang menempatkan dengan akad mudharabah itu mereka siap rugi. Yang tidak siap rugi, yakinkan para pemegang kewenangan di Bank Syariah Indonesia, yakinkan mereka-mereka itu adalah yang dari masyarakat awam pindah ke syariah ini hanya ikut-ikutan, bukan karena syariahnya. Bukan karena syariahnya. Nah, ini sebagian besar masyarakat di Indonesia yang sudah terinformasi dengan literasi keuangan syariahnya, mereka berani menempatkan uangnya di bank syariah dengan keyakinan mendapatkan ridho dari Allah, meyakinkan mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga mereka menyatakan siap rugi. Siap rugi. Nah, ini harapannya juga BSI, ini tantangan ya, BSI bisa mengakomodir ini sehingga pada waktu pembukaan rekening untuk akad mudharabah, masyarakatnya tidak perlu lagi buat surat pernyataan, yang sebelumnya buat surat pernyataan loh. Ya, tapi alhamdulillah sudah diakomodir di formulir pembukaan rekening itu sudah ada pernyataan siap rugi. Karena di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan juga di Fatwa Nomor Dewan Syariah Nasional untuk produk deposito itu pada saat pembagian hasilnya itu menggunakan revenue sharing, tidak mencantumkan profit loss sharing ya untuk saat ini. Ya, yang sangat dibenarkan adalah menggunakan revenue sharing, dan di situ tidak ada investasi yang menempatkan dananya Sohibul Mal menyatakan siap rugi di sana. Baik di undang-undang maupun di fatwa pada waktu pembukaan rekening. Sementara untuk akad mudharabah pada saat penyaluran dana, ini baik di undang-undang maupun di fatwa nomor 7 sama nomor 8 itu ada pernyataan siap rugi bagi Sohibul Mal, yaitu bank syariah. Bank syariahnya sebagai Sohibul Mal itu ada pernyataan siap rugi di sana. Artinya ini juga menjawab keraguan umat masyarakat pada umumnya yang menyatakan bank syariah tidak siap rugi. Baik di undang-undang maupun di fatwa itu sudah dinyatakan dengan jelas bank syariah siap rugi. Ya, jadi maka kepada masyarakat yang selama ini membenci hadirnya bank syariah, yuk kita ke bank syariah deh. Ya, kita sama-sama membesarkan bank syariah. Ini sudah ada Bank Syariah Indonesia ya. Jadi jangan lagi kita pesimis kepada bank syariah. Jadi kalaupun ada yang belum sempurna, kita sampaikan, kita tantang bank syariahnya, karena kita sama ingin membudayakan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Jangan sampai bank syariah itu kita tinggalkan karena ada sedikit yang mungkin belum sepaham dengan kita. Asalnya kita sama-sama menyampaikan dengan keilmuan, bukan dengan hawa nafsu, ya, bukan dengan hawa nafsu. Nah, terus selanjutnya, tantangan selanjutnya, ketika akad murabahah dengan berpedoman kepada fatwa DSN nomor 4 tahun 2000, harapan Bank Syariah Indonesia mengawali ini. Di awal ini ketika akad murabahah ada barangnya. Ada barangnya, jangan lagi gunakan wakalah untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli sepeda motor, karena kita bisa kerjasama dengan dealer, ya, dengan developer, ya. Jadi banknya beli duluan, ya, banknya beli duluan, jangan diragukan lagi itu bahwa bank syariah bisa lakukan, karena kita bisa lakukan. Saya sebagai praktisi bisa melakukan itu,
ya. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan sudah keluarkan itu ya surat keputusan untuk Gria Swakarya pada waktu itu dengan nomor S-197 ya tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 itu tentang produk Gria Swakarya di mana sertifikatnya itu nama Bank Syariah. Ya, apalagi kalau hanya cuman sertifikatnya tidak ganti itu ya, itu bisa gunakan wakalah ya. Untuk BPKB ya itu bisa atas unjuk ya. Jadi harapannya untuk kondisi beli mobil, beli motor, beli rumah itu Bank Syariah bisa beli langsung dan nasabahnya dapat rumah, dapat mobil, dapat motor, dapat barang yang diperjualbelikan. Ya, kita nanti bisa rujuk kepada pedoman murabaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor 3.7.3. Di sana bahwa ya untuk menghindari itu bahwa tidak boleh kita memberikan dana itu kepada nasabah ya. Jadi betul-betul kalau akad murabaha nasabahnya dapat barang bukan uang. Ini tantangan lagi nih ya. Ya mudah-mudahan kita berharap Bank Syariah Indonesia ini bisa sejak awal ini untuk membuktikan ingin betul-betul menjaga kesyariahannya untuk masyarakat yang sudah belajar ayat-ayat riba, dampak-dampak riba. Karena mereka akan menjaga betul ini. Ya, mereka akan menjaga betul ini kalau akad murabah dapat barang, bukan uang. Nah, gitu ya. Ini harusnya menjadi PR ya. Karena di dua bank belum ya satu banknya sudah melakukan ya ini kita bisa bersama-sama jadi diakomodir juga dong. Kalau yang orang awam aja masuk bank syariah diakomodir, masa kan orang yang sudah duduk di pengajian, sudah ikut seminar, sudah belajar tentang riba ya tidak diakomodir ya. Kita berharap para DPS yang saat ini dikomandoin oleh Bapak Muhammad ya bisa memberikan ya keputusan-keputusan yang maksimal ya agar bisa masyarakat ini bisa terakomodir ketika mereka bertransaksi dan juga bisa diikuti oleh bank syariah lainnya ini ya bisa diikuti oleh bank syariah lain. Ini tantangan-tantangan ke depan ya. Yang lain tantangannya yang lain adalah asuransi, karena ada sebagian masyarakat itu dia alergi ketika ada pasal asuransi karena dia sudah meyakinkan dengan tauhid yang benar ya, dia tauhidnya benar, keyakinan yang benar bahwa rezeki dijamin Allah, istri sudah dijamin oleh Allah, anak-anak sudah dijamin Allah, semua kejadian itu sudah takdir dari Allah, dia punya keyakinan itu, maka dia nggak mau ada pasal asuransi dan dia siap bayar itu preminya, namun tidak ke perusahaan asuransi, dia siap bayar dikirimnya ke badan sosial, mungkin ke masjid, mungkin ke lembaga anak yatim, dia bayar juga. Tapi jangan sampai ada pasal asuransi. Dan itu juga sudah kita coba dua untuk bagaimana bank bisa menyikapi dan juga bagaimana nasabah. Semua bisa terakomodir kalau kita dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu. Ya, semua kepentingan bank, kepentingan nasabah itu terakomodir. Ya, tidak ada yang dirugikan ketika mereka meninggalkan asuransi. Karena kalau kita memahami apa itu akad dilihat dari tujuan. Karena di tujuan itu ada tiga, ada akad tabaru, ada akad tijaro, dan ada akad jaminan. Sementara murabah ini ada di tijaro, asuransi ada di jaminan. Ya, dia untuk menjamin kalau terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi tantangan ke depan untuk BSI bisa mengakomodir sebagian masyarakat yang tidak mau mereka menggunakan asuransi. Nah, sementara untuk masyarakat umum yang mereka meyakini fatwa DSN nomor 21 tahun 2001 itu tidak diributkan ya. Karena mereka yang sudah mengaji ini untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia pahami. Jadi bisa diamalkan di Bank Syariah Indonesia ini ya. Itu untuk pasal asuransi. Ini mungkin yang bisa menjadi tantangan
ke depan untuk Bank Syariah Indonesia. Saya berbaik sangka bahwa ini bisa diamalkan di sana, ya, bisa diamalkan di sana. Dan juga kartu kreditnya, jangan malu-malu, ya. Ada kartu kredit syariah yang sudah dikeluarkan oleh Bank Syariah, ya, itu yang Hasanakat, ya, itu bisa, mudah-mudahan bisa dilanjutkan terus, dan ini memberikan kontribusi positif, ya, membantu ketika nanti kita jalan ke luar negeri tanpa harus pakai VPN, ya. Nah, ini juga bisa dilanjutkan yang untuk kegiatan ruhaninya, ya, yang selama ini, ya, dulu kita mengikuti bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Ketika waktu azan kita berhenti, tidak melayani nasabah. Semua praktisi maupun nasabah itu diberitahu, ya, yaitu diinformasikan, dan itu kebijakan direksi, ya, 15 menit sebelum waktu sholat itu sudah diinformasikan, ya, pegawai dan nasabah untuk bersiap-siap memenuhi panggilan Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebudayaan yang tidak ditinggalkan, dan terus kita mengikuti ittiba kepada Rasul. Karena sebaik-baik amal kita, abdul amal as-sholatu awwalu waqtiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Itulah mungkin tantangan-tantangan ke depan yang selama ini sudah dinikmati oleh masyarakat yang belajar tentang riba, yang dia memahami, dan itu bisa diakomodir. Dan itu ada di salah satu yang hadir di Bank Syariah Indonesia, penggabungan 3 bank syariah tersebut. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, dan kita berharap, narasumber berharap, walaupun tidak menjadi praktisi langsung, ya, tetap ingin mengajak umat, ya, bahwa apapun kondisi saat ini, jangan tinggalkan Bank Syariah Indonesia, ya, jangan tinggalkan bank syariah yang lainnya, ya. Kita tetap, ya, memberikan apresiasi hadirnya Bank Syariah Indonesia ini dengan kondisi yang ada, dan kita bersama-sama untuk mengajak umat meninggalkan perbankan riba, agar supaya bangsa ini terbebas dan diangkatnya bencana-bencana atau musibah-musibah yang selama ini dirasakan oleh bangsa ini. Dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia, mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah angkat musibah-musibah yang ada di NKRI ini. Wallahu a'lam. Apa tujuan utama penggabungan ketiga bank syariah di Indonesia ini, ya? Jelas bank merger ini dilakukan, hadirnya bank syariah ini untuk menjadi betul-betul harapan baru bangkitnya ekonomi umat di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa lihat di mana posisi yang ada selama ini, bank syariah itu selalu di bawah. Dengan bergabungnya ini, Bank Syariah Indonesia itu sudah masuk ke 5 besar, ya, dan masuk ke 7 besar bank syariah yang ada, perbankan yang ada di Indonesia. Jadi kapital atau modalnya itu meningkat, ya, sudah masuk, total asetnya masuk ke 7 besar bank, ya, di Indonesia, ya, di bawah CMB, Niaga, ya. Itu tujuan utama. Terus perbedaan-perbedaan yang lainnya tidak ada. Jadi semua yang sudah dilakukan selama ini di perbankan syariah, dan 3 bank ini punya kekuatan masing-masing, ya. Dan ini mudah-mudahan bisa terus diterapkan, dan kita berharap ini tadi saya sampaikan tantangan-tantangan. Kalau yang untuk secara duniawi, kekuatan-kekuatan yang selama ini sudah didapatkan di 3 bank ini, mudah-mudahan ini terus bisa dilakukan, layanannya, pricingnya ini bisa. Dan juga kita berharap tadi tantangannya bagaimana Bank Syariah Indonesia ini bisa menjaga yang sudah dilakukan dan diinginkan oleh masyarakat yang sudah mengerti tentang riba, dampak-dampak riba bisa juga terus dilanjutkan. Sehingga kita berharap hadirnya Bank Syariah Indonesia memberikan, ya, nuansa baru, keyakinan, ya, bahwa Bank Syariah ini hadir tidak main-main. Ini betul-betul ingin membantu umat, baik yang kelas bawah, menengah, dan kelas atas, ya, semuanya bisa terakomodir, ya, terakomodir. Dan harapan kita
ke depan dengan seperti ini, tantangan barunya kita berharap ini Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini bisa mengeluarkan maklumatnya kepada seluruh departemen dan BUMN yang selama ini menempatkan dana-dananya di perbankan ribawi, itu dialihkan semua ke perbankan syariah. Karena sudah ada Bank Syariah Indonesia. Ya, kita juga mungkin mudah-mudahan bisikan dari Bapak Wakil Presiden kepada Bapak Presidennya, ya, untuk bisa itu dilakukan segera, ya, sehingga betul-betul masyarakat ini melihat keseriusan daripada pemerintah, dan kita berharap ini benar-benar akan dilakukan, insya Allah. Wallahu a'lam.